proposal nanti juga Iya, dilengkapi iya. di iya. pembimbingan, no? Itulah Oke, Benar seperti Meki. Supaya Mulai cepat. diskusi. Kalau boleh dapat 5 menit per orang lebih bagus, toh cuma setengah jam. Iya, 5 menit, 10 menit. Paling lama 10 menit, jangan lebih dari itu. Ada dengarnya 5 menit, 10 menit paling 5 menit. lambat. Jadi cuma latar belakang dengan metode penelitian ya, itu. Dan tujuan Betul. penelitian itu juga. bab 1 dan bab 3. Oke. Oke, silakan Enci Lucy, silakan. Oke, selamat pagi semua. Shalom. Selamat pagi. Damai di hati. Hati-hati. Shalom. Hari ini kita mau seminar proposal dari KDK Perkerasan Jalan. Sebelum kita mulai acara ini, kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Greetings. Silahkan Greetings. Ya, terima kasih Enci. Ner-ner dan Cinci dan teman-teman, sebelum kita berdoa untuk memulai kegiatan seminar proposal kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa berdasarkan agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap berkat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan buat kami Tuhan sampai saat ini. Kami masih boleh ada bernafas dengan tubuh saya diberkati semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami dari kelima mahasiswa yang ada akan mengikuti ujian seminar proposal Tuhan. Kami menyerahkan ujian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati setiap kami akan mengikuti Tuhan ujian, dan biarlah apapun yang sudah kami pelajari di kemarin hari, kami dapat mempresentasikan semua dengan baik dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan berdoa juga buat setiap dosen-dosen yang ada dan juga teman-teman yang akan nonton ujian seminar proposal hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati juga Tuhan setiap alat elektronik Tuhan yang akan kami gunakan dalam ujian kali ini, baik itu handphone, laptop, semua Tuhan Engkau memberkati. Aliran listrik yang ada di rumah kami masing-masing juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua kegiatan ujian proposal hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Greetings. Hari ini seminar proposal itu ada 5 orang mahasiswa. Nah, tadi sudah dengar supaya pemaparannya itu hanya latar belakang, tujuan, dan metodologi. Supaya kita tidak terlalu lama. Nah, untuk itu Encik persilahkan Greetings duluan. Silahkan Greetings. Baik, Enci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, Enci. Shalom Ner, shalom teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Greetings Tina Kanayawan dengan NIM 1702110184. Untuk judul penelitian saya mengenai analisa uji layak fungsi jalan secara teknis pada ruas jalan nasional nomor ruas 17 batas Kota Manado sampai Wori dari kilometer 3 plus 51 sampai kilometer 17 plus 502 di Sulawesi Utara. Daftar isi bab 1 dimulai dengan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 biaya dan jadwal. Namun untuk pemaparan kali ini akan saya bahas hanya mengenai latar belakang yang ada di bab 1 dan juga tujuan, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang yang saya ambil dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat berpengaruh bagi aktivitas manusia dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya, serta memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan. Berikut, jalan dapat dikatakan jalan umum ketika jalan tersebut telah memenuhi persyaratan uji layak fungsi, baik itu secara teknis maupun administrasi. Yang ketiga, persyaratan uji layak fungsi ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri atau Permen Pekerjaan Umum Nomor 11/PT/M/2010. Dan yang terakhir, pada ruas jalan batas Kota Manado sampai Wori dengan panjang 14,40 km merupakan jalan nasional yang
menjadi penghubung Kota Manado sampai Kabupaten Minahasa Utara, di mana tempat ini memiliki potensi sebagai tempat wisata serta memiliki keunikan pantai berpasir merah, serta terdapat juga dermaga untuk menuju ke beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya, bahkan sampai ke tempat wisata Taman Nasional Bunaken. Untuk rumusan masalah boleh Encik dan Ner melihat di slide, dan ini adalah tujuan penelitian saya. Dalam tujuan penelitian kali ini, yang pertama, untuk menganalisa tingkat kelayakan fungsi jalan secara teknis dengan peranan kolektor primer untuk ruas jalan nomor 17 dari batas Kota Manado sampai Wori pada segmen STA 0+000 sampai STA 14+040. Dan kemudian merencanakan program penanganan terhadap titik-titik tertentu pada ruas jalan batas Kota Manado sampai Wori yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria layak fungsi, sehingga dapat memberikan jalan yang berkeselamatan bagi penggunanya. Untuk manfaat penelitian boleh juga dilihat pada slide berikut. Dan ini batasan masalah penelitian, ada 3 poin. Selanjutnya landasan teori mengenai jalan, mengenai layak fungsi jalan dan lingkup tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan. Selanjutnya ada persyaratan teknis layak fungsi jalan. Selanjutnya ada pelaksanaan uji layak fungsi jalan juga. Dan berikut ada kategori layak fungsi jalan yang sudah tercantum dalam slide. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan tata cara dan persyaratan layak fungsi. Dan ini adalah penelitian sejenis. Saya mengambil penelitian sejenis dari 7 senior-senior yang ada, yang berasal dari universitas yang berbeda. Namun untuk yang nomor 1, 2, dan 3 itu dari Universitas Samratulangi, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Unsrat. Ini penjabaran mengenai uraian dan perbedaan dari penelitian yang ada di slide dan penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya untuk lokasi penelitian juga sudah tercantum dalam slide. Selanjutnya ada diagram alir. Untuk mohon maaf, untuk metodologi penelitian ada diagram alir. Kalau mau dilihat, yang pertama mulai, selanjutnya ada studi literatur. Untuk studi literatur kali ini diambil dari beberapa referensi yang ada, baik itu dari jurnal-jurnal, dari skripsi, dan dari beberapa buku yang ada. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Pada pengumpulan data kali ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk data primer diambil berdasarkan persyaratan layak fungsi jalan, yaitu yang pertama data geometrik jalan, data struktur perkerasan jalan, data struktur bangunan pelengkap jalan, data pemanfaatan bagian-bagian jalan, data penyelenggaraan, manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta data perlengkapan jalan. Selanjutnya ada data sekunder, di mana akan dikumpulkan di situ peta lokasi wilayah, kedua data lalu lintas atau LHR yang diambil di P2JN Balai Jalan Nasional Sulawesi Utara, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010. Dari pengumpulan data tersebut, maka dilakukan analisa data. Apakah data tersebut sudah cukup? Jika tidak, maka dilakukan pengumpulan data kembali berupa pengumpulan data primer dan sekunder, dan apakah data tersebut sudah cukup, maka dilakukan analisa penelitian. Adapun dalam analisa penelitian ini dilakukan untuk menilai kelayakan fungsi jalan ditinjau dari segi teknis, serta bagaimana cara untuk memperbaiki hasil uji layak fungsi jalan atau ULFJ tersebut. Setelah dilakukan analisis penelitian, maka didapatkan kesimpulan dan saran, dan penelitian selesai. Untuk pengumpulan data yang sudah saya jelaskan juga tadi pada bagan alir, berikut ada jadwal penelitian yang akan dilaksanakan selama 5 bulan. Kemudian ada rencana biaya kegiatan penelitian, dan berikut ada daftar pustaka, di mana saya mengambil referensi-referensi untuk
pembuatan proposal ini. Terima kasih. Terima kasih, greetings. Kita lanjut saja ya dengan pemaparan yang Cik, berikutnya. Ya, boleh memberikan masukan, Cik? ya silahkan, Ner. Iya. Steve. Jadi sebelum lanjut, saya ingin memberikan masukan. Jadi tadi saya sudah lihat Greetings sudah mempresentasikan untuk proposal judulnya. Tapi di latar belakang situ, jadi begini kan diminta supaya waktunya singkat, itu kalian memaparkan kan lihat apa latar belakang masalah sehingga kalian akan meneliti di ruas jalan tersebut. Jadi kalau uji laik jalan berarti lihat di situ sesuai dengan apa yang akan diuji laik. Kan ada nanti kan pedomannya apa semua yang akan uji. Nah, di situ dilihat oh, jalan misalnya kurang lebar. Untuk jalan arteri harusnya sekian begitu. Jadi kalian ada pengamatan langsung di lapangan kan? Itu kan kalau di bar chart itu kalian ditulis situ, jangan langsung apa? Karena ini bukan seminar hasil, ini adalah proposal untuk judul. Jadi supaya begitu. Nah, setelah dapat DP masalah baru metodologi apa yang akan mau dipakai. Jadi itu, Moni bilang, oh saya akan menggunakan metodologi uji laik ini sesuai dengan keputusan menteri atau apa semua itu, baru di tujuan sudah selesai. Jadi nanti sebentar itu kalau yang seperti yang sudah dipaparkan oleh Greetings itu nanti di seminar itu, oke? Begitu, supaya lebih cepat. Lebih jelas. Jadi tadi nggak tahu apa yang mau diteliti begitu. Jadi cuma latar belakang ini. Nggak jelas apa kan karena karena kita semua tahu untuk uji laik ya pemeriksa untuk semua aspek yang ada di jalan kan begitu. Jadi itu Mner mau lihat apa yang mau bikin di situ apa. Mana tuh jalan itu apa? Misalnya kurang seperti saya contohkan tadi kurang lebar atau apa begitu toh. Begitu sampai kalian akan meneliti uji laik fungsi jalan ini gitu. Oke, terima kasih Ci. Terima kasih, Mer Steve. Berikutnya, persilahkan Christina Santoso. Silahkan. Baik, Enci. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Christina Aurelia Santoso dengan NIM 1702111011025 dengan judul penelitian Analisa Perbandingan Tebal Perkerasan Lentur pada Jalan Baru menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 dengan studi kasus Bandara Likupang Seksi 1. Untuk daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada metodologi penelitian, dan bab 4 ada jadwal dan anggaran. Tapi dalam presentasi pada pagi hari ini hanya akan membahas di bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Kita masuk dalam latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, jalan merupakan suatu infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktivitas dan sebagai sarana yang menghubungkan suatu lokasi ke suatu lokasi lainnya. Di Sulawesi Utara sendiri, perlu kita ketahui pertumbuhan tingkat wisatawan semakin meningkat khususnya pada kawasan ekonomi khusus atau KEK Likupang yang terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan per tahunnya, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya pembangunan jalan baru. Maka, pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur jaringan jalan, yaitu pembangunan jalan dari Bandara Samratulangi menuju Likupang.
Maka dalam penelitian ini, penulis akan mendesain jenis perkerasan lentur atau flexible pavement dengan menggunakan metode, yaitu metode manual desain perkerasan jalan metode manual desain pekerjaan jalan 2017 atau Bina Marga 2017 dan metode ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official tahun 1993. Bisa dilihat di slide untuk rumusan masalah. Dan pada penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui perbandingan tebal perkerasan lentur dengan menggunakan metode ASTO 1993 dan Bina Marga 2017. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisa sensitivitas tebal perkerasan lentur jalan baru menggunakan data lalu lintas harian atau LHR dan nilai CBR subgrade. Selanjutnya dapat dilihat di slide, ada manfaat penelitian. Dan untuk batasan masalah, dan ini merupakan studi literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita akan masuk dalam landasan teori, yaitu perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga 2017. Kemudian ada parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan tebal perkerasan lentur. Dan selanjutnya ada perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan metode ASTO 1993 dengan parameter perencanaan tebal perkerasan lentur antara lain bisa teman-teman dan Inci dan Mer bisa lihat di slide. Dan ini adalah penelitian sejenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dan untuk yang nomor 1 merupakan penelitian yang digunakan oleh salah satu mahasiswa teknik sipil angkatan 2015 Universitas Samratulangi. Kemudian kita akan masuk dalam metodologi penelitian, yaitu ada bagan alir. Yang pertama kita akan mulai, kemudian kita akan melakukan studi literatur, yang kemudian kita akan melakukan pengumpulan data, yaitu data sekunder, yaitu yang berupa data lalu lintas rata-rata, dan data CBR tanah dasar, yang kemudian kita akan menghitung tebal perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga, dan menghitung perkerasan lentur menggunakan metode ASTO 1993. Kemudian kita akan mendapatkan tebal perkerasan lentur yang berupa grafik atau tabel atau nomogram, yang kemudian kita akan membandingkan desain tebal perkerasan dari kedua metode tersebut, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dan saran, dan kemudian selesai. Untuk prosedur desain perkerasan lentur metode Bina Marga 2017 dapat dilihat pada slide berikut. Dan untuk prosedur desain menurut metode ASTO 1993 dapat dilihat pada bagan alir seperti yang ada di slide. Kemudian ini merupakan lokasi penelitian saya yang berada di seksi 1 Bandara Talawaan dengan panjang jalan 4-6 km. Kemudian ini adalah jadwal penelitian, yaitu selama 5 bulan. Dan ini untuk daftar pustaka yang saya ambil dalam penyusunan proposal ini. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Encik, mic Encik belum.
Sorry. Sorry. Terima kasih, Christina. Sekarang kita ke mahasiswa berikutnya, Virani Langelo. Silahkan. Baik, Encik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Virani Trinity Langelo dengan NIM 170211011049. Pada saat ini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Analisa Perbandingan Desain Lapis Tambah Perkerasan Lentur dengan menggunakan metode PDT 05-2005B dan metode Bina Marga 2017 dengan studi kasus ruas jalan nasional Walter Mongin Sidi dan nomor ruas jalan 00811K. Adapun daftar isi dalam proposal saya yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab keempat biaya dan jadwal. Namun pada saat ini saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang, seperti yang kita ketahui bersama, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan suatu daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil studi kasus ruas jalan Walter Mongin Sidi, merupakan jalan arteri yang memiliki tingkat volume lalu lintas yang tinggi, sehingga menyebabkan kondisi jalan di beberapa titik itu mengalami kerusakan struktural. Untuk itu, guna mengembalikan kekuatan struktur perkerasan lentur, perlu direncanakan tebal lapis tambah atau overlay dengan membandingkan metode PDT 05-2005B dan Bina Marga 2017. Untuk rumusan masalah dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menghitung perencanaan tebal lapis tambah atau overlay perkerasan lentur pada ruas jalan nasional Walter Mongin Sidi dengan menggunakan metode PDT 05-2005B. Yang kedua, menghitung perencanaan tebal lapis tambah atau overlay perkerasan lentur pada ruas jalan nasional Walter Mongin Sidi dengan menggunakan metode Bina Marga 2017. Dan yang ketiga, menganalisis serta membandingkan tebal perkerasan dengan menggunakan metode PDT 05-2005B dan metode Bina Marga 2017. Ini adalah manfaat penelitian. Selanjutnya ada batasan masalah. Dan kita masuk dalam landasan teori. Ini merupakan jenis-jenis perkerasan yang umum. Dan ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencari data lendutan. Yang pertama ada alat Winkelmann beam dan alat falling weight deflectometer atau FWD. Selanjutnya ada parameter yang digunakan untuk mendesain tebal lapis tambah atau overlay berdasarkan metode PDT 05-2005B. Selanjutnya ini merupakan prosedur untuk menganalisis data dengan metode PDT 05-2005B. Selanjutnya, ini merupakan parameter perencanaan desain tebal lapis tambah atau overlay berdasarkan metode Bina Marga 2017, dapat dilihat di slide ini. Dan ini merupakan prosedur analisis data dengan Bina Marga 2017. Adapun penelitian sejenis, di sini saya mengambil 5 jurnal. Dan untuk perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian sejenis ini, yaitu terdapat pada studi kasus dan penggunaan metode yang berbeda. Kita masuk di bagian alir. Yang pertama, akan dimulai dengan studi literatur. Studi literatur ini akan diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun skripsi yang saya gunakan. Setelah itu akan melakukan pengumpulan data. Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu data lendutan BB, data lendutan FWD,
data lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dan data tebal perkerasan existing. Jika sudah terkumpul semua data yang dibutuhkan, maka saya akan melakukan analisa data menggunakan kedua metode yang digunakan. Yang pertama, metode PDT 05 2005B akan dilakukan yang pertama analisa lalu lintas, analisa lanjutan, analisa keseragaman lanjutan, dan desain tebal lapis tambah. Untuk metode kedua, yaitu metode Bina Marga 2017, akan dilakukan analisa lalu lintas, analisa lanjutan maksimum dan lengkung lanjutan, dan desain tebal lapis tambah. Setelah mendapatkan desain tebal lapis tambah dari masing-masing metode, maka akan dilakukan perbandingan tebal lapis tambah atau overlay. Setelah itu, baru kita dapat menarik kesimpulan dan penelitian selesai. Ini adalah lokasi penelitian saya untuk ruas Jalan Walter Monginsidi, yang titik mulainya itu ada di Bank BTN Bahu sampai di wisata kuliner Pantai Malalayang. Untuk panjang jalan itu sendiri adalah 4,4 km. Ini adalah jadwal penelitian yang saya rencanakan. Dan selanjutnya ada rencana anggaran penelitian. Untuk penelitian ini saya anggarkan sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan, beberapa buku maupun referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Virani Langelo. Untuk selanjutnya, persilahkan prayer. Silahkan prayer. Ya, baik, Cik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayer Joshua Porong dengan NIM 170211011108, dan untuk judul penelitian saya yaitu analisa perbandingan desain tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan menggunakan metode PDT 05 2005B dan metode Bina Marga 2017 dengan studi kasus ruas jalan nasional batas kota Manado sampai Wori dan nomor ruas 5001700. Ini adalah daftar isi yang akan saya paparkan, dan untuk saat ini akan saya presentasikan bab 1 pendahuluan dengan bab 3 metode penelitian, metodologi penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang, seperti yang kita tahu bersama, jalan adalah prasarana transportasi dan sebagai bahan sistem transportasi nasional dan mempunyai peranan penting, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan dan lain-lain. Dan untuk mendukung hal-hal dan bidang-bidang tersebut, perlu untuk dilakukan pemeliharaan jalan. Dan kemudian penelitian ini dilakukan di ruas jalan batas kota Manado sampai Wori, yang dimana status jalan ini menghubungkan kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Dan melihat dari kondisi perkerasan jalan batas kota Manado sampai Wori, terlihat jelas jalan ini mengalami kerusakan pada struktur perkerasannya yang ditandai dengan adanya cacat permukaan, timbulnya retak-retak pada permukaan jalan, dan kerusakan fungsional lainnya. Nah, jika masalah ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi penurunan masa pelayanan jalan sebelum umur yang direncanakan. Dan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan penambahan tebal perkerasan jalan atau overlay. Dan dalam penelitian ini akan digunakan dua metode, yaitu metode PDT 05 2005B dan metode Bina Marga 2017. Ini ada rumusan masalah dalam penelitian ini, boleh dibaca di slide. Dan untuk tujuan penelitian yang pertama, menghitung tebal lapis tambah atau overlay perkerasan lentur pada ruas jalan batas kota Manado sampai Wori dengan metode Bina Marga 2017. Kedua, menghitung tebal lapis tambah overlay perkerasan lentur
ruas jalan batas kota Manado sampai Wori dengan metode PDT 05-2005B, dan yang ketiga, menganalisis dan membandingkan tebal lapis tambah berdasarkan kedua metode tersebut. Kemudian untuk manfaat penelitian boleh dibaca di slide. Ada 3 manfaat penelitian yang saya angkat. Kemudian untuk batasan masalah juga bisa dilihat di slide, ada 4 batasan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini. Dan selanjutnya dalam landasan teori, di slide saat ini bisa dilihat ada pengertian jalan, ada 2 jenis perkerasan yang pada umumnya ditemukan. Kemudian untuk selanjutnya ada alat Benkelman beam, di mana alat ini yang akan digunakan juga dalam data penelitian ini. Selanjutnya ada alat falling wave deflectometer. Kemudian untuk metode yang akan digunakan, yang pertama perencanaan tebal lapis tambah metode PDT 05-2005B, bisa dilihat di slide, ada 3 parameter yang harus diperhatikan dalam analisa ini. Kemudian ada 5 tahapan dalam analisa data dalam metode ini, bisa dilihat di slide. Kemudian untuk metode yang kedua, metode Bina Marga 2017, ada 2 hal yang harus diperhatikan juga, analisa lalu lintas ada 8 parameter, dan untuk desain tebal lapis tambah ada 3 persyaratan. Bisa dilihat di slide. Dan untuk analisa data dengan metode Bina Marga 2017 ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Bisa dilihat di slide. Ya, kemudian untuk penelitian sejenis, ini ada 2, yang pertama ada 2 peneliti yang dari Unsrat, ada Teresia Romauli dan Jaisha Mangwande, di mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada studi kasus dan metode yang digunakan. Untuk uraiannya bisa dilihat di slide. Dan kemudian selanjutnya ada 2 peneliti dari luar Unsrat. Untuk perbedaannya juga sama, itu terletak pada studi kasus dan metode yang digunakan. Selanjutnya untuk diagram alir, penelitian dimulai dengan studi pustaka, itu mengumpulkan referensi dan materi-materi untuk penelitian, baik lewat manual book dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan pengumpulan data, dan untuk data yang dikumpulkan ada data sekunder. Data sekunder yaitu data lanjutan Benkelman beam, data lanjutan falling wave deflectometer, data lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dan data perkerasan jalan. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan analisis data dengan menggunakan metode PDT 05-2005B dan analisis data menggunakan metode Bina Marga 2017. Dari hasil analisis kedua metode, kita menghitung dan membandingkan tebal lapis tambah antara kedua metode tersebut. Dan dari hasil perbandingannya, kita tarik kesimpulan, kemudian penelitian selesai. Selanjutnya untuk lokasi penelitian di ruas jalan nasional batas kota Manado sampai Wori dengan nomor ruas 5001700. Untuk gambarnya, ruas jalannya boleh dilihat di slide. Untuk titik awal jalan berada pada simpang 3 Jalan Hasanuddin, dan titik akhir berada pada ujung aspal yang ada di dermaga Wori. Kemudian selanjutnya jadwal penelitian. Ini jadwal penelitian yang saya rencanakan. Dilakukan selama 5 bulan juga. Dan selanjutnya untuk anggaran penelitian. Untuk total anggaran penelitian ini direncanakan Rp2.200.000. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan, ini ada beberapa manual book dan jurnal-jurnal penelitian. Dan sekian presentasi
proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Khair. Selanjutnya, Deishon, ya namanya. Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir saya, namun izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deishon Nathaniel Mweka, untuk NIM yaitu 17021011032. Dan untuk judul tugas akhir saya yaitu analisa perbandingan tebal perkerasan lentur pada jalan baru menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 untuk studi kasus yaitu akses Pantai Pulisan. Nah, untuk daftar isi pada saat ini saya akan menjelaskan untuk bab 1 pendahuluan, kemudian yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat yaitu bab 4 anggaran dan jadwal. Nah, dalam hal ini bab 1 pendahuluan saya akan menjelaskan, dan yang kemudian untuk bab 3 metodologi penelitian. Untuk latar belakang sendiri. Kita ketahui bersama bahwa jalan sebagai salah satu sektor perhubungan yang mempunyai peran penting untuk mendukungnya terwujudnya sasaran pembangunan nasional. Nah, sasaran pembangunan nasional ini yaitu kegiatan pembangunan sektor produksi, jasa, serta pembangunan suatu wilayah. Nah, dalam suatu wilayah ini yaitu termasuk dalam akses Pantai Pulisan atau kawasan wilayah Pulisan, di mana yang terletak dalam Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional atau yang dikenal KSPN, Prioritas Manado Likupang, dan yang termasuk dalam 5 destinasi wisata super prioritas dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Karena kita bisa ketahui bersama bahwa tingkat wisatawan mancanegara pada tahun 2019 itu mencapai 1.209.587 jiwa, sedangkan wisatawan Nusantara itu 2.200.000 jiwa. Karena tingkat pertumbuhannya wisatawan serta penggunaan kendaraan bermotor, maka diperlukannya pembangunan akses menuju Pantai Pulisan atau jalan baru. Nah, dalam pembangunan jalan baru ini, penulis mendesain perkerasan lentur atau flexible pavement dengan menggunakan metode yaitu metode manual desain perkerasan jalan 2017 dan metode ASTO atau American Association of State Highway and Transportation 1993. Kemudian dalam rumusan masalah bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya untuk batasan-batasan masalah, mungkin teman-teman bahkan NER bisa melihat untuk batasan-batasan masalah. Dalam tujuan penelitian ini ada 2 poin penting. Yang pertama, membandingkan tebal perkerasan lentur menggunakan 2 metode, yaitu metode manual desain perkerasan jalan atau yang dikenal Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Kemudian poin yang kedua yaitu menganalisa sensitivitas tebal perkerasan lentur jalan baru menggunakan data lalu lintas harian dan nilai CBR atau subtrade. Selanjutnya untuk manfaat penelitian mungkin bisa dilihat di slide. Untuk landasan teori tersebut, menurut Sukirman tahun 1999, sifat lapisan perkerasan yang menopang menyebarkan beban kendaraan yang melintas sampai ke tanah dasar. Nah, ini adalah perkerasan-perkerasan yang bisa dilihat ada 3, yaitu perkerasan lentur pada permukaan tanah asli, perkerasan lentur pada timbunan, dan perkerasan lentur pada galian menurut sumber Bina Marga. Selanjutnya untuk studi literatur. Dalam studi literatur ini, yang menjadi acuan saya untuk studi literatur yaitu manual book atau seperti Bina Marga dan ASTO 1993 dan beberapa referensi seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya yaitu landasan teori menggunakan metode Bina Marga 2017 yaitu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya untuk parameter mungkin bisa dilihat parameter-parameter yang akan digunakan untuk perencanaan menentukan tebal perkerasan lentur menggunakan Bina Marga 2017. Ini ada 5 parameter yang digunakan. Dan selanjutnya
landasan teori yang kedua menggunakan metodologi penelitian, yaitu menggunakan metode ASTO 1993 atau yang dikenal dengan American Association of State Highway and Transportation Officials 1993. Kemudian selanjutnya untuk parameter-parameter yang digunakan dalam landasan teori ASTO, yaitu ada beberapa seperti bisa dilihat dalam slide, ada 7 parameter yang digunakan. Selanjutnya ini adalah beberapa penelitian sejenis, namun untuk penelitian pertama yaitu atas nama Cynthia Claudia Mantiri, merupakan mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil angkatan 2015, yang merupakan penelitian sejenis, namun pada saat ini terdapat perbedaan dari beberapa penelitian yang mungkin ada 6 yang penelitian yang sejenis yang sama. Kemudian selanjutnya untuk bagan alir. Untuk bagan alir sendiri dimulai dengan start studi literatur. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa studi literatur ini mengacu pada manual book atau yang saya ambil yaitu Bina Marga maupun ASTO, bahkan beberapa referensi jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengumpulan data. Dalam pengumpulan data kali ini, di pengumpulan data yaitu seperti data sekunder, data-data lalu lintas rata-rata, dan data CDR tanah dasar. Kemudian setelah mendapatkan pengumpulan data, dilakukanlah perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini ada 2 metode yang saya gunakan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa perhitungan tebal perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga 2017, dan yang kedua yaitu perhitungan tebal perkerasan lentur menggunakan metode ASTO 1993. Kemudian setelah melakukan perhitungan, didapatlah tebal perkerasan lentur atau berupa grafik, tabel, dan nomogram. Setelah didapatkan tebal perkerasan lentur, kemudian didapatlah perbandingan dari kedua metode, yaitu metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Setelah mendapatkan perbandingan, ditariklah kesimpulan dan saran. Setelah ditarik kesimpulan dan saran, maka penelitian selesai. Nah, dalam hal ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh Bina Marga 2017. Ada 10 step yang digunakan. Jadi pada slide yang selanjutnya ini adalah 10 step yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur untuk prosedur-prosedur yang digunakan oleh Bina Marga 2017. Selanjutnya ini merupakan prosedur desain perkerasan lentur yang menggunakan metode ASTO 1993. Bisa dilihat di slide. Dan yang selanjutnya ini adalah merupakan jadwal penelitian, yaitu 5 bulan berjalan yang akan dilakukan jadwal penelitian. Bisa mungkin lihat di slide. Selanjutnya ini adalah merupakan lokasi penelitian. Bisa dilihat untuk garis yang saya hubungkan. Ini merupakan lokasi penelitian saya sepanjang 2,5 atau 2 km 550 meter yang titik awalnya berada di simpang 3 menuju Bundaran Kek dan yang titik akhirnya berada di Pantai Pulisan sendiri karena jalan saya merupakan jalan akses menuju Pantai Pulisan. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi-referensi untuk penelitian saya dan untuk tugas akhir saya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, Daeson. Sekarang Uci buka sesi bimbingan tanya jawab dari pertama dari para dosen dulu ya. Oke, jadi siapa saja bisa langsung saja dari Enci Joyce. Silakan Enci Joyce. Baik, terima kasih Enci Lucy. Adik-adik mahasiswa ini untuk berlima ya. Yang pertama yang perlu kalian pahami, kalian ketahui dan juga resapi bahwa ujian proposal atau seminar proposal ini adalah untuk melihat pertama judul ya, apakah ada plagiarisme
atau plagiarisme ya, yang sesuatu yang dilarang ya. Jadi tidak boleh ada duplikasi, tidak boleh nyontek dari judul orang sebelumnya. Nah, untuk itu ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi. Yang kedua, tujuan proposal itu adalah untuk melihat keterkaitan antara judul dan metodologi penelitian. Latar belakang juga termasuk tujuan penelitian dengan metodologi. Nah, tadi di presentasi itu kalian berlima metodologinya kurang ini ya. Jadi cuman memperlihatkan bagan alir, terus tidak menjelaskan bagaimana bagan alir itu dilaksanakan dalam rencana penelitian ini. Misalnya, tadi Deisen bilang, tujuan adalah untuk melihat sensitivitas dari CBR mungkin ya, terhadap desain. Iya, Deisen? Iya. Kalau mau lihat sensitivitas CBR terhadap desain tebal, bagaimana? Tidak dijelaskan ya, harus jelaskan. Oh, jalan saya panjangnya sekian. Pasti dalam panjang yang segitu CBR-nya tidak tidak seragam ya, bervariasi. Nah, kalau gitu saya mau bagi per segmen. Dengan begitu CBR mewakili itu ada ya, dengan demikian ada gambaran bahwa oh itu ya maksudnya dia. Kalau cuma tulis sensitivitas terus tidak jelaskan, jangan-jangan Anda tidak ambil CBR per segmen, itu kan? Atau kalau misalnya data tidak data tidak seragam, bagaimana perencanaannya? Tebalnya mau dikasih beda-beda atau bagaimana? Ya, kalau CBR-nya berbeda untuk 5 km berapa? 500 meter di sini CBR-nya sekian, 500 meter selanjutnya itu ya. Jadi sekali lagi dalam presentasi dan juga penulisan proposal itu harus jelas itu latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan metodologi. Kan ini skripsi ya, mahasiswa S1. Jadi harus lebih inilah, jangan dapat lihat asal-asal begitu. Oh ini bagan alirnya terus sekian. Terima kasih. Nyandak jelaskan, nggak mau ambil bagaimana itu data-data. Dan yang kedua itu cara penulisan ya, penggunaan bahasa. Tadi Inci ada baca prasurvei. Prasurvei, V-nya pakai Y. Prasurvei itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Kemudian ada juga kalimat-kalimat misalnya jadi mahasiswa memang banyak kelemahan orang mahasiswa di penggunaan kata dan bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi tolong banyak membaca ya, jangan malas membaca untuk melihat tulisan-tulisan yang enak begitu. Lupa tadi meningkatnya pariwisata, meningkatnya tingkat pariwisata atau apa tuh. Jadi DP bahasa itu agak kurang enak ya. Tapi ini bukan substansi, ini cuma karena baru baca jadi dapat lihat tuh kata-kata itu. Tapi yang perlu Encik mau tegaskan mengenai latar belakang, yang pertama juga ini untuk berlima ya. Encik mau share, ini sudah ada share. Encik mau share tadi, siapa punya tadi? Christina Stokang, tapi Encik lihat semua rata-rata begitu. Christina, tunggu sebentar ya. Mau share yang mana dulu? Ini Christina punya.
Bentar ya. Supaya semua bisa lihat. Kalau Kristina DP daftar isi, dia tulis pertama daftar isi. Ya, tapi yang lain Encik lihat daftar isi DP halaman pertama harusnya tulis daftar isi. Ini langsung daftar gambar atau daftar tabel. Masa tuh daftar isinya ada di halaman? Iya toh? Sorry ya, sudah lama ini. Share screen, Kristina. Sudah lihat ini? Sudah, Encik. Ya, jadi ini mengenai latar belakang. Ini Kristina punya, tapi rata-rata semua begini. DP cara penulisannya. Jalan, ya toh, bla 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 bla. Baru pertumbuhan tingkat wisatawan. Ini DP kalimat tingkat pertumbuhan suka kan, bukan pertumbuhan tingkat wisatawan. Baru DP alinea berikut 3 dalam pembangunan konstruksi jalan. Jadi ini 3 alinea yang Encik perhatikan dan rata-rata semua begitu. Ini mengenai jalan ya. Encik Kursor dapat lihat, Kristina dan teman-teman. Ini mengenai jalan ya, penjelasan umum. Baru pertumbuhan tingkat wisatawan di Sulut ya, sudah agak menjurus lebih khusus, tapi di alinea ketiga dia balik lagi dalam konstruksi jalan baru bla 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 bla. Jadi itu tulis besar kong mengerucut ke lebih kecil kong ke besar ulang gitu. Oh ini mengerti maksud. Jadi kalau tulis orang tulis bang besar umum itu kong menjurus lebih bahari lebih ke bawah gitu. Jangan pindah-pindah besar kecil skopnya ya, besar kecil kong ke besar. Jadi urutannya kacau begitu. Encik mungkin agak susah ngoni mau belajar, tapi ya jadi kalau orang tulis misalnya, orang uraikan tingkat nasional misalnya atau dunia. Dunia, habis dunia nasional Indonesia. Habis nasional Indonesia mana Sulut, habis itu Manado. Itu DP tingkatan. Jangan tulis ini umum sekali toh tentang jalan merupakan infrastruktur dan menurut Encik Kuak karena semua so latar belakang jalan merupakan bla 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 semua so sama ngoni toh lain-lain kok sedikit ngoni ada berapa kote 5 orang dengan 3 jenis toh yang satu perencanaan jalan baru yang satu di bawah obat. 1 perencanaan jalan baru, yang 1 overlay, perencanaan jalan baru 2 ya, overlay 2, terus 1 tentang apa kotek dia, tinjauan ini kelayakan ya, tinjauan kelayakan. Jadi ada 3 rupa, ini 5 skripsi ada 3 jenis. Ada ampas tuh dia jalan merupakan suatu infrastruktur bla bla bla. Aduh, jelaskan juga di latar belakang mengenai misalnya perencanaan jalan baru. Dalam perencanaan jalan baru itu ada berapa metode yang bisa kita ambil. Rangkano, kong kita mau ambil salah 1 atau 2 atau 3 dari metode yang ada. Kong apa yang penting yang menjadi substansi dari perencanaan jalan baru. Kalau lihat atau mengutip dari penelitian sebelumnya, orang bilang kata perencanaan jalan baru itu mesti begini-begini supaya bagus begitu. Jadi itu penelitian sebelumnya ada ngonisitasi, bukan cuma kutip taruh di tabel terus bilang penelitian yang lalu 2 dari Unsrat, 2 dari bukan itu toh yang diperlukan di penelitian sebelumnya. Masa tulis atau bilang ini 2 dari Unsrat, 2 dari mana? Terus dari internasional mana? Dan nggak ada. Padahal itu yang lebih akurat sudah penelitian. Kan jurnal-jurnal kan harus
yang berpengaruh seharusnya orang ambil. Tapi kalau mau citasi teman punya, di situ juga ada encik penamanya, apa-apa boleh bagus. Tapi jangan bilang tuh jurnal kita dah ambil 2 dari Unsrat, si A, si B, 3 dari mana? Bukan itu yang diperlukan dalam citasi penelitian sebelumnya. Yang diperlukan adalah si A meneliti tentang perkerasan. Terus dia bilang, kata dia memperoleh hasil bahwa desain perkerasan yang baik itu harus memenuhi syarat ini. Dia itu meneliti secara khusus tentang ini yang sama dengan kita mau teliti atau yang agak beda sedikit dengan kita mau teliti. Itu tuh citasi, bukan 2 dari Unsrat, 2 dari mana? Oh, mengecewakan sekali kumangoni no. Encik kira ngoni seberapa kali aja ikut tuh nih seminar proposal kok ujung-ujungnya sama-sama lidin tuh lalu-lalu. Ya. Jadi itu yang penting ya. Jadi di bagan alir itu misalnya ngoni tampilkan toh apa tadi dia bilang sensitivitas. No, mau cari bagaimana dan di bagan alir kalau sensitivitas atau misalnya di metode Bina Marga misalnya dia menekankan perlunya data apa gitu. Tapi yang di ASTO dia bukan data itu, data lain. Jadi dijelaskan itu 2 metode karena ngoni mau teliti itu 2 metode itu. Bukan cuma kasih tunjuk kok sudah lewat. Kemudian apa lagi Kang? Encik ada tulis di sini. Oke, ini khusus yang ambil itu overlay ya. Overlay itu ada 2. Overlay struktural dan overlay non-struktural. Jadi ini juga berkaitan dengan landasan teori. Siapa itu yang ambil overlay? Saya, Encik. Saya, Encik. Siapa? Kirani dengan prayer, Encik. Mohon dua-dua perhatikan ya. Yang overlay itu ada 2, struktural dan non-struktural. Jadi dijelaskan di landasan teori dan juga di latar belakang. Ngoni mau ambil apa? Struktural atau non? Ajib mau tanya, apa ngoni mau ambil? Struktural, Encik. Jadi kalau orang mau ambil struktural, berarti orang data yang orang perlukan adalah lendutan. Toh? Yang lendutan itu boleh dengan BB, boleh dengan FBD. Kalau non struktural bukan itu, ya. Jadi iri atau apalah lain. Jadi itu dijelaskan, tapi mesti dikaitkan dengan lokasi yang ngoni mau tinjau. Apakah betul ngoni dalia di lokasi jalan itu kerusakannya struktural? Kalau bukan struktural, orang buang doi itu kalau mau desain. Memang ini cuma penelitian sih, tapi orang mesti ini toh karena ada objek penelitian yang ngoni. Jadi mesti disesuaikan. Orang pejalan ini serusak secara struktural, ya. Jadi perbaikannya overlay struktural. Jadi mau dilihat itu lendutannya sudah sebesar apa gitu. Toh? Itu dan data-data yang diperlukan untuk itu apa saja. Jadi itu sekali lagi berkaitan dengan landasan teori dan berkaitan dengan metodologi yang ngoni mau itu jelaskan waktu kalau mau pakai BB caranya bagaimana atau mau pakai FBD itu bagaimana. Tadi tidak ada satu yang jelaskan. Oh FBD itu pengambilan datanya seperti ini gitu. Biarpun hanya belum mendetail ya. Hanya sepintas. Jadi itu mengenai overlay, yang perencanaan jalan baru yang perencanaan jalan baru di latar belakang perlu dijelaskan di samping itu susunan, jangan dari internasional, pindah ke Manado, habis itu lanjut balik ulang ke internasional ulang atau nasional. Jadi itu urutan harus lebih menjurus begitu. Tapi di samping itu perencanaan jalan baru juga kalau mau pakai 2 metode di latar belakang kok bilang kita suka mau pakai 2 metode
Ya, siapa yang jalan baru? Christina ya. Christina Ya, Inci, dengan Desion. Deson itu kita mau suka pakai Asto, kita suka pakai apa? Mau tinjau, mau lihat karena menurut kita Bina Marga itu kelebihannya apa? Ada kelemahannya mungkin. Dan Asto itu kelebihannya apa, kelemahannya apa begitu. Jadi ada alasan kenapa orang mau melihat dua itu kemudian membandingkannya. Tapi nanti mau desain sampai dapat tebal toh? Iya. Oke. Kemudian apa lagi? Ada ini lagi kembali ke cara penulisan ya. Khusus untuk Virani. Virani tadi Inci sempat lihat di proposal ya. Itu jenis konstruksi perkerasan. Dijelaskan situ ada lentur, ada fleksibel, ya toh, Virani. Tapi itu pakai satu subbab, satu halaman. Menurut Enci itu gabung Joko di mengenai teori tentang apa itu? Apa tuh DP di atas kan tentang perkerasan tentang jalan atau apa itu. Jadi jangan cuma mau tulis nyendak sampai satu halaman terus pakai spesial subbab khusus. Virani juga kan nyendak mau membahas panjang lebar nih apa itu jenis perkerasan rigid toh. Jadi itu kalimat atau penjelasan tentang itu dimasukkan juga ke subbab yang lain. Coba orangnya ndak ada spesial subbab, cuma mau tulis dua itu, lentur dan fleksibel. Kemudian ya sudah ya. Jadi sekali lagi Ici mau ulangi yang penting-penting. Penelitian sejenis itu penting untuk disitasi, tapi caranya mesti benar. Dorang ada teliti apa, dapatnya apa, kongoni mau tarik sebagai ngoni landasan atau dasar untuk meneliti penelitian selanjutnya. Ngoni penelitian. Jadi jangan sekali-sekali cuma tulis DP nama, kong apalagi mau sebut dia dari Unsrat, lain dari mana. Itu bukan DP maksud itu. Kemudian lihat daftar pustaka itu ada yang ngoni ada sitasi ngoni nggak masuk di daftar pustaka, ada yang nggak sitasi ada isi. Ya. Itu saja Enci Lucy dari saya. Terima kasih banyak dan mohon kelima-limanya bisa memperbaiki dan bukan cuma tulisannya juga penampilan berikut ya. Untuk presentasi jelaskan apa yang perlu dalam penelitian Anda. Terima kasih Inci Lucy. Terima kasih Inci Joyce. Adik-adik mahasiswa, masukan-masukan dari dosen-dosen tolong dicatat ya. Ada yang sama, ada yang tidak sama tiap mahasiswa ya. Jangan nanti kalau Enci minta daftar perbaikan untuk bisa buat berita acara, yang dikasih itu sama semua ya. Ada yang sama, ada yang tidak ya. Dan dicatat per dosen, masing-masing dosen ya. Dan kalau sudah bikin itu perbaikan, segera kirim ke dosennya, konsultasi. Kalau dosennya sudah iya, baru kirim itu bukti supaya ditandatangani. Kalau sudah semua, baru kirim balik ke Enci ya untuk pembuatan berita acara. Keperluannya untuk bikin SK 1 dan 2 ya. Oke, terima kasih Enci Joyce. Kesempatan berikut, Ner siapa? Ner Steve atau Ner Meki? Silahkan. Silakan Jom Ner Steve dulu belakang. Oke. Silahkan Oke, Ner baik. Steve. Baik, terima kasih Enci Lucy. Nah, sebelum saya
memberikan masukan. Jadi seminar proposal ini adalah untuk seperti yang sudah dijelaskan oleh Encik Joyce, yaitu kita akan melihat pertama plagiat kan, baru dari metode yang digunakan itu apa cocok nggak nanti dengan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, baru penulisan dan lain-lain. Nah, pertama saya akan memberikan komentar mengenai penyampaian presentasi dari kesemuanya. Jadi ada 5. Kalau kita lihat si Dyson sama Prayer itulah yang baik untuk hari ini dibandingkan yang lain. Karena mereka menjelaskan latar belakang kenapa dipilihnya judul yang akan dibuat tulisan. Jadi meskipun tidak digambarkan secara keseluruhan, tapi itu sudah dijelaskan pada latar belakang. Seperti Dyson, saya mengapresiasi dia mengambil data pertambahan jumlah penduduk dan pengguna transportasi itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, disitulah poinnya dia akan membuat jalan baru untuk peningkatan pariwisata ya, Dyson. Iya, benar, Pak Rizky. Ya, jadi itu. Kalau yang lain itu saya lihat tidak menjelaskan. Jadi kita dari dosen-dosen tidak tahu apa yang akan kalian itu. Cuma uji laik, tapi apanya? Jadi jelaskan. Nah, kan sudah tahu kan ada di aturan uji laiknya ini semua. Tampilkan itu. Nah, sesuai dengan itu, kondisi di lapangan itu bagaimana tidak tahu. Kalian tidak memaparkan di sini. Tidak seperti Prayer yang sudah menjelaskan tadi, dia punya alasan untuk membuat tulisan itu. Itu yang tadi saya komentari di awal. Supaya kita semua dosen jelas, oh iya ini. Maksudnya ini untuk. Sehingga mereka membuat judul ini. Dari kesemua 5 ini. Oke? Itu. Jadi nanti yang bagi yang adik-adik mahasiswa lain yang menonton ini, tolong kalau di proposal itu. Kenapa kalian memilih judul itu? Ya, judul yang kalian buat ini. Jadi masing-masing ini. Jadi saya tidak memperinci karena ada 5. Jadi saya membuat bilang judul ini. Dalam tanda kutip ini, jadi dari sekian judul yang ada. Begitu. Oke, jadi itu masukan dari saya. Nah, baru yang untuk Dyson sama Prayer lah yang memakai metode PDT dan PDT sekian nomor berapa itu baru dengan ASTO 93. Betul? Iya, betul. Nah, di situ saya membaca kalian menggunakan dua parameter data lendutan, yaitu dengan memakai bengkel membin dan deflectometer. Iya betul? Itu dia toh? Iya, benar. Nah itu kalau menurut saya pakai satu saja. Berarti kalian akan menghitung 2. Betul enggak? Karena satu pakai deflectometer, satu pakai bengkel membin datanya. Berarti dari perhitungan itu ada satu pakai hitungan untuk deflectometer, satu hitungan untuk bengkel membin. Begitu? Karena kalian tidak jelaskan tadi harusnya kan kalian jelaskan di dalam metodologi penelitian itu tadi. Seperti yang Cik Joyce bilang tadi, kalian belum menjelaskan secara detail apa yang akan kalian buat. Itu tuh di metodologi penelitian. Bagaimana, Dyson? Saya bertanya, apakah kalian akan membuat perhitungan jadi satu hitungan itu data yang sama, terus nanti satu pakai bengkel membin, satu pakai deflectometer? Karena pasti tiap alat itu berbeda.
bengkel membeam pasti akan hasilkan beda, deflectometer pasti akan berbeda. Itu mana yang akan kalian gunakan? Dua-dua gunakan berarti dua-dua perhitungan itu. Jadi dalam satu PDT itu ada dua, bengkel membeam sama apa? Deflectometer. Baru dari ASTO juga begitu. Bengkel membeam sama dengan juga deflectometer. Begitu. Prayer bagaimana prayer? Iya, iya benar. Mungkin kalau Desion DP, mungkin kita dengan Virani benar yang overlay yang Oh sorry, ya, bengkel overlay. membeam Iya, ya. FWD, iya. Pokoknya ya, kan kalian karena kalian banyak saya. Ya. Jadi prayer dengan siapa tadi? Virani. Yang Virani. Jadi apakah prayer yang Virani mau hitung dua-dua itu? Iya benar. Kalau dari Ya enggak terlalu banyak karena ya benar. Setelah kalau orang baca kan dua metode itu kan memang boleh menggunakan dua alat untuk iya, makanya menghitung. nggak perlu dua alat kan, yang hasil data dari dua alat itu kalau akan hitung satu-satu. Satu aja, makanya kenapa mesti pakai dua? Satu bengkel membeam, satu deflectometer. Itu yang saya menanyakannya. Bagaimana prayer? Iya benar. Kalau dari saya sendiri memang kalau untuk ruas jalan batas kota Manado sampai Wori ini, kalau dari saya belum melihat apa data yang FWD dengan bengkel membeam. Cuman kalau dari P2JN, orang bilang sudah ada data bengkel membeam dan FWD-nya benar. Jadi mungkin untuk rencananya memang mau hitung dua-dua alat benar begitu. Maksudnya mau memakai data dari kedua alat tersebut benar. Cuman mungkin karena orang juga, kalau saya pribadi juga belum melihat datanya, jadi memang untuk saat ini masih merencanakan dua alatnya benar. Itu makanya di dalam metodologi penelitian itu kalian harus jelaskan itu dalam perhitungan itu untuk mencari tujuan judul kalian itu yang kalian jelaskan. Jadi kan belum jelas bagi saya. Kalau untuk mau pakai dua itu saya rasa terlalu cukup pakai satu saja. Kalau satu deflectometer aja. Kenapa mesti bengkel membeam? Begitu. Karena nanti dipakai di metode bengkel membeam. Oh, pakai bengkel membeam. Di metode penelitian yang kalian buat pakai deflectometer, begitu. Jadi jelas itu ya, Pre ya. Dengan siapa? Siapa tadi yang Anda bilang yang satu? Virani. Oke, Virani. Kira-kira jelas Virani? Iya, jelas. Nah, baru untuk kalian berdua juga. Kalian akan membandingkan, sebenarnya saya harus menanyakan ini lebih dulu baru tadi ya. Itu kalian membandingkan PDT sekian, nomor sekian dengan metode ASTO 93. Nah, kalau menurut saya ya, itu nanti tinggal tergantung dengan dosen pembimbing nanti. Kalau menurut saya, kenapa saya tanya dulu, kenapa kalian mau bandingkan ASTO 93 sama PDT sekian, nomor sekian itu? Coba dari Virani dulu, kalau tadi kan dari player kan banyak itu. Ya, jadi untuk penelitian ini kan saya dan Prayer menggunakan metode PDT 05 dengan Bina Marga 2017. Oh, Virani Bina Marga, sorry. Berarti bukan Virani. Kita tanya ke Prayer. Karena oke, kalau Virani sudah so jelas. Pak Prayer, siapa ASTO 93? Kalau kita pikir dari sama kita, tadi. Kalau dari kita juga PDT 2005 dengan Bina Marga 2017. Tadi bilang ASTO 93. Kalau ASTO yang dorang Desion. Jalan baru. Jalan baru. Dorang Bina Marga 2017 dengan ASTO 93. Oh, oke. Sorry. Jadi karena kalian terlalu banyak, kalau Prayer juga sudah jelas karena dia membandingkan peer to peer. Karena itu modifikasi dari ASTO 93. Jadi dipakai memang khusus Indonesia. Mana yang pakai metode perbandingan
PDT atau Bina Marga dengan ASTO? Mana coba siapa? Saya Mner dengan Nation. Christina dengan siapa? Dengan Nation. Jason ya. Dengan Nation. Ini pertanyaan ke kalian berdua. Kenapa kalian membandingkan itu satu Bina Marga 2017 dengan ASTO 19 baru 93 baru siapa yang satu lagi ASTO 93 dengan PDT 05 tadi. Bina Marga 2017 benar. Iya, kalau ngana Bina Marga 2017. Kalau Dengan Dayson ASTO kan 93. PDT berapa? 05 dengan ASTO 93. Sama benar. Oh, sama. Oke, Iya, kalau sama. begitu sama, oke. Nah, sekarang kenapa kalian membandingkan dua itu? Pakai metode itu. Iya, Mir. Kalau menurut saya, dalam perhitungan perkerasan lentur menggunakan metode Bina Marga dan Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 pada umumnya DP parameter itu sama. Namun ada nilai-nilai Parameter itu yang sama yang mana? maaf Mir, Pak, maksud saya dalam kedua metode tersebut ada nilai-nilai dari kedua metode yang berbeda dalam perhitungan untuk menentukan tebal perkerasan lentur. Oke. Di mana yang beda? Di rumusan itu mana yang beda? Contohnya Mir, di dalam perencanaan ASTO itu ada penentuan nilai structural number dan ada penentuan. Iya, kalau itu kan mirip. Kan memang kan Bina Marga mengadopsi ke ASTO 93 kan? Ke ASTO, maksudnya ke ASTO bukan juga 93 dari ASTO awal sampai 93. Nah, yang saya ingin mau jelaskan di sini bahwa kalian membandingkan itu tidak peer to peer. Mengerti maksudnya? Karena di ASTO itu dia memakai iklim berbeda dengan Bina Marga. Kalau Bina Marga orang di sini kan cuma dua musim. Di sana 4 musim. Nah, seingat saya di ASTO itu ada rumusan parameter situ yang dia mengakomodir swell. Di Bina Marga itu tidak ada. Nah, saya tidak bertanya kepada prayer sama itu karena mereka membandingkan yang dari dalam kondisi Bina Marga dengan apa tadi PDT 05 ya, siapa prayer. Jadi itu peer to peer. Karena itu dikondisikan di iklim yang sama, torang, di agraris. Tapi kalau kalian akan membandingkan itu di rumusan yang di ASTO dengan rumusan yang di Bina Marga 2017 itu pasti ada perbedaan di iklim. Betul enggak? Ya, betul benar. Nah, kenapa kalian mau membandingkan itu? Dan berarti tidak peer to peer. Ya, nah di situ makanya kalau di dalam pemilihan metodologi, makanya di sini forumnya orang tapi nanti terserah aja kalau memang di situ kalian akan menambahkan nanti di tujuan penelitian untuk diabaikan kondisi iklim ya terserah kalian. Kalian kan yang mau bikin tulisan semau-mau kalian, tapi kan ada DP batasan-batasan yang secara ilmiah itu orang harus mempertanggungjawabkan supaya agar hasilnya itu kan lebih bermutu, maksudnya lebih realistis dan begitu supaya bandingkan itu peer to peer. Kalau player porong sama Virani Langiro oke, dorang it's okay. Karena dorang bandingkan yang memang dikondisikan untuk Indonesia di negara agraris 2 musim, bukan untuk 4 musim. Begitu. Jadi di situ kalian harus jelaskan. Nanti tinggal terserah kalau ingin mempertahankan itu ya nanti jelaskan di di tujuan tujuan penulisan itu nanti diskusi dengan itu dengan pembimbing
begitu. Oke, baru kita nanti akan ditanyakan juga dosen-dosen yang lain atau nanti akan memberikan masukan dari dosen-dosen yang lain. Nah, saya cuma mau menambahkan dari kalau ada yang memakai ASTO juga di situ, kita lihat di daftar pustaka justru nggak ada yang dari luar. Karena ASTO itu kan dibuat oleh luar. Jadi harus ada daftar pustaka orang-orang yang menulis setidaknya di dalam ASTO juga, di dalam itu. Tidak ada daftar pustakanya di situ. Dan betul Encik Joyce bilang tadi, yang kalian itu harus citasi, bukan cuma, oh dari penelitian ini. Nah, nanti di situ citasi itu dipakai, oh ini, taruh di dalam penulisan. Dasar teorinya kita akan pakai ini dengan mensitasi ini. Atau kalau ada apa data lain atau apa, ya saya memakai data dari ini, citasi dari ini. Begitu. Baru apa lagi ya? Oke, nanti saya ingat, kalau saya ingat nanti saya tambahkan sebentar supaya tidak berlama-lama. Itu saja dulu masukan dari saya. Nanti kalau saya ada itu teringat apa yang saya baca-baca kemarin-kemarin itu baru sorry saya tidak tulis poin per poinnya, tapi intinya itu yang saya sudah memberikan masukan tadi. Baik, Encik Lucy, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, Ner Steve, atas saran dan kritikannya. Selanjutnya kita dengar bimbingan dari Nermeki. Wah, Nermeki sama Cheryl tidak di tempat. Oke, menunggu Nermeki. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan Nermeki. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada masukan. Saya rasa tidak ada masukan yang terlalu apa ya. Untuk substansinya sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Encik Joyce. Kemudian dari soalnya ini yang lain belum ya, dari Encik Lucy juga belum. Jadi belum tahu ini gimana. Tapi untuk dari kelima ini saya rasa cukup. Dari Encik Joyce sudah ada masukan mulai dari penulisan untuk apa latar belakang dari 5 orang ini. Tinggal diperbaiki saja, karena tadi juga sudah dikoreksi oleh Mr. Steve dari kelima mahasiswa ini. Jadi dipertajam kenapa sampai di buat judul ini. Jadi permasalahannya, karena semuanya itu kan dari permasalahan baru ada judul. Jadi lebih diperjelas itu keterkaitan antara latar belakang dan judul yang diambil. Nah, itu nanti akan dikaitkan sebentar di dalam tujuan penelitian. Itu juga untuk desain dan apa tadi, Christina. Jadi alasan pemilihan kedua metode ini memang Bina Marga juga kan mengadopsi dari ASTO. Nanti kalian tadi kurang menjelaskan, ada pertanyaan tadi dari Mbak Steve. Jadi ada beberapa parameter memang ada yang berbeda, nanti di akhir kesimpulan itu bisa dijelaskan ternyata dari sedikit ada perbedaan parameter ini menghasilkan nilai perkerasan yang berbeda, nanti ditambahkan saja itu. Kemudian untuk prayer, kemudian siapa? Yang uji laik itu siapa? Lupa. Greeting ya. Greeting. Ya, itu benar lihat tadi di metode penelitiannya itu kok 2 kali balik gitu, nanti coba dicek itu untuk pengambilan data 2 kali untuk data sekunder dan data primer. Nah, benar mau bertanya untuk greeting, apa data primer itu memang mau diambil atau bagaimana? Untuk greeting, data primernya? Untuk data primer akan diambil di lapangan, jadi akan diadakan survei lokasi dan akan meninjau beberapa bagian
yang sudah Oh, jadi dijelaskan memang tadi. Iya, akan jadi turun memang mau surveinya. turun langsung. Jadi memang mau turun langsung di lapangan Iya, Mer. untuk grading. Untuk data primernya memang mau turun di lapangan ya. Iya, Mer. Ya? Iya, ada Mer mau turun langsung di lapangan. Oke, oke. Oke, kalau begitu nanti coba cek di bagian alit karena ada 2 kali tahapan di situ. Pengumpulan data 2 kali, coba dicek. Karena dari pengambilan data, kemudian pengolahan data, jadi tinjauan pustakanya, kemudian pengumpulan data sekunder maupun data sekunder maupun data sekunder maupun data primer, itu nanti coba dicek untuk pengumpulan data dan pengolahan data. Dicek kembali, kemudian untuk player dan Virani ya, Virani sama tadi juga sudah ada masukan dari Menertib. Nanti coba silakan saja dikonsultasikan dengan pembimbing karena pembimbing yang berhak menentukan untuk penggunaan daripada metode. Oke, Enci Lucy, demikian dulu masukan dari saya, penyampaian. Saya rasa tadi sudah banyak ya dari Enci Joyce, kemudian dari Menertib. Tinggal koreksi dari pembimbing ini Menerteo dan dari Enci Lucy sendiri ini. Mungkin sebentar kalau ada tambahan-tambahan nanti disampaikan kembali. Demikian, Ketua, silakan. Terima kasih, Nermeki. Nerteo tidak ada lagi, Nerteo sudah ada urusan, tapi Nerteo sudah WA Pak Enci apa yang DP saran, kritik dan saran, dan itu ada sebagian besar itu sama dengan Cik Joyce dan Steve tadi. Nah, kalau dari Encik sendiri, seperti yang tadi Encik Joyce bilang itu plagiat ya. Nah, karena judul kalian itu mirip semua, sudah banyak ya. Coba citasi, cari jurnal lebih banyak lagi ya untuk membuktikan kalian ini tidak plagiat ya. Jangan hanya beberapa. Ya, harus cari lebih banyak lagi. Dan seperti juga Steve bilang, ASTO, siapa yang pakai ASTO ya? Keempatnya pakai ASTO kan? Pembandingkan. Kenapa tidak ada yang dari negara asalnya ASTO? Kenapa semua dari negara asalnya Bina Marga? Coba cari yang ASTO ya. Dan kalau untuk FWD dan BB, data kalian itu dapatnya dari mana? Yang pakai BB atau pakai FWD? Nah, itu yang harus dijelaskan, ditulis. Bisa menulis di teori bahwa itu cari lendutan itu boleh pakai WB dan FWD, tapi setelah itu kalian harus jelaskan datanya kalian itu pakai yang mana. Jadi kalian pakai apa ya? Jangan hanya mengulas FWD dan BB saja. Oke. Nah, itu yang dari Enci. Berarti kita sudah selesai dengan acara bimbingan. Dan kepada 5 yang Encik Lucy boleh mau tambah? Ya, Encik, silakan. Ini untuk berlima sekali lagi, bukan berlima. Untuk yang mau membandingkan ASTO dan juga Bina Marga. Dalam kita mau buka video dulu. Oke. Tadi ada kasih mas di video, tapi tetap menyimak ya, karena ada banyak tugas yang mesti diselesaikan. Dan Encik sempat mengikuti itu koreksi dari Steve. Khusus untuk yang 2 yang bikin penelitian tentang membandingkan ASTO sama Bina Marga. Ya, ada toh? Siapa itu? Christina Encik dengan Desyen. Christina dan Desyen.
Dation. Oke, apa bukan orang yang jawab dong, greetings yang jawab. Jadi Christina dan Dation itu mungkin kalau pernah mengikuti seminar-seminar proposal yang lalu, Enci selalu menegaskan ya, membandingkan dua itu, Asto sama Bina Marga itu sesuatu hal yang agak tadi apa istilah tidak peer to peer ya, tidak apple to apple. Ya. Begitu. Ya. Mengerti. Christina mengerti, Deng Dation mengerti apa itu. Boleh membahas dua itu tapi bukan untuk membandingkan. Karena sekali lagi Inci jelaskan seperti yang dulu-dulu Inci jelaskan bahwa Asto itu ya di Amerika sendiri aja negara-negara bagian tidak pakai Asto. Dorang pakai misalnya Indiana Department of Transportation, dorang pakai INDOT, Indiana Department of Transportation, aturan. Semua mengacu ke Asto, tetapi cuman mengacu karena masing-masing punya ininya sendiri. Apalagi kita dari Indonesia, ya kita memang adopsi Asto. Bina Marga adopsi Asto, tetapi bukan tok mentah-mentah begitu karena ada hal-hal prinsip ini ya yang berbeda dan kita tidak apakah kalau Encik mau bilang tidak pantas membedakan lah. Tapi kalau mau bikin penelitian ya Asto ini apa, Bina Marga ini apa boleh, tapi kalau mau pakai perbandingan, judulnya pakai perbandingan enggak? Iya, Encik ada. Hilangkan jo tuh perbandingan. Ya, tinjauan jo, tata cara perencanaan nggak usah pakai tata cara juga. Pokoknya ganti judulnya, jangan pakai perbandingan. Karena itu tidak apa ya, karena rupa Steve bilang orang itu ada 4 musim, orang cuma 2 ya. Jadi itu lingkungan sudah berbeda ya. Tadi Encik selalu ulang di Amerika sendiri masing-masing negara bagian tidak toh ambil Asto karena itu. Karena jadi istilah Asto itu hanya jurisprudence untuk mengarahkan bagaimana kita mendesain tebal perkerasan, tapi bukan kita mengambil itu. Jadi kita mesti menyesuaikan dengan keadaan kita. Orang POTO jo baku beda dengan POTO, yo toh orang kiri, orang kanan, tustir dan lain sebagainya banyak itu. Jadi kalau mau desain orang pakai Bina Marga. Toh, tapi kalau orang mau tinjau, oh apa kok orang beda dengan orang, boleh aja. Tapi sekali lagi penekanan itu membandingkan itu supaya nanti hasilnya mau dapat toh satu tebal, satu tipis. Itu tidak tepat ya. Jangan bilang oh kalau Bina Marga lebih tebal atau lebih tipis dibandingkan Asto. Jangan begitulah. Jadi cuman mungkin apa DP istilah tinjauan apa benar Steve atau apa ya? Jadi Joyce. Ya. Boleh usul kalau judul itu kalau diganti aja kalau mau perbandingan terlalu apa? Iya, kita jangan langsung tinjauan aja, tinjauan atau apalah pokoknya bukan perbandingan gitu. Bagi tinjauan, yang dua itu ya. Jadi tinjauan tebal perkerasan lentur menggunakan 2 metode gitu. Menggunakan metode Bina Marga 2017 dan metode Asto 93 itu aja. Itu begitu. Ya. Terus yang tadi ada satu pakai ada bilang 2 ya pakai bengkel beam dan FWD. Itu yang apa overlay? Iya yang overlay. Terus tadi ada Steve ada tanya maunya pakai apa? Saat ini nanti diskusi mungkin dengan DP pembimbing Sonci. Orang PP pembimbing. Ngoni overlay overlay pakai metode apa, Dang? Metode PDT 05-2005B dengan Bina Marga 2017. Dua-dua sama? Dua-dua ada rencana pakai data BB dan
dan FWD. Hah? Itu kan Saya sama rasa itu. nggak perlu, iya. Dua-dua, nggak perlu. dua-dua itu BB dan FWD kan sama-sama mau cari lendutan. Ngapain pakai dua alat? Satu aja. FWD Jo, karena kan itu BB so agak ketinggalan toh. Cuma ya, PDT itu mungkin dia masih pakai BB. PDT 2005. Iya, Iya, Ci. cuman solo adaptasi dari ASTO, jadi ada FWD juga dia. Tuh ada, Nokia pedang. Jadi pakai satu Jo toh. Nggak perlu dua. Dua-dua pakai metode PDT 2005 dengan apa? Dua metode ya? Iya, Iya, Ci. Ci. Dengan Bina Marga 2017. Bina Marga 2017. Oh, ya iya sama toh itu BB dan FWD sama-sama untuk mendapatkan lendutan. Cuma itu FWD kan yang lebih canggih lah, DP alat lebih akurat, DP hasil. Jadi pakai itu Jo, nggak usah dua. Menurut Enci tapi siapa tuh pembimbing? Tanya aja Pak pembimbing ya. Oke. Enci Lucy, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Inci Joyce. Ada lagi, Nurse Steve? Sudah cukup aja kita. Belum tak ingat apa tuh ada tuh satu. Mesti catat kok. Cuman ya itu, masukkan itu aja. Terima kasih, Ci. Oke. Oke, Lucy. Itu ya, Nermeki. Jadi untuk apa tadi diperjelas, dicatat saja supaya tidak balik-balik. Untuk Christina dan Dyson itu judulnya dicatat saja. Jadi tinjauan tebal perkerasan lentur jalan baru dengan menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993, studi kasus masing-masing jalan. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, tinjauan tebal perkerasan lentur jalan baru dengan menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993, baru studi kasusnya masing-masing. Baik, Mir. Iya, benar. Ya, seperti itu. Nermeki, sudah? Ya, sudah. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan bimbingan kepada 5 orang mahasiswa. Sekarang kita mau, berarti ini sudah selesai untuk jadi yang tadi ya Anci sudah kasih tahu bahwa itu semua perbaikan tolong ditulis, dicatat masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa, supaya nanti selesai bimbingan boleh share ke Enci supaya Enci bisa memberikan berita acara dari KDK ya. Dan selanjutnya untuk pembimbing 1 ini ada 1 dari saya, 2 dari Nermeki dan 2-nya lagi dari Theo. Nah, untuk pembimbing 2 nanti akan ditentukan dari KDK. Jadi setelah selesai selesai acara ini, Bapak-bapak dan Ibu dosen mohon tunggu sebentar, kita mau menentukan pembimbing 2. Dan mahasiswa nanti akan tahu pembimbing 2-nya setelah ada berita acara, ya. Nah, untuk itu kita tutup saja dulu acara ini supaya adik-adik mahasiswa bisa segera keluar dari Zoom. Nah, untuk menutup acara ini, Encik minta prayer untuk berdoa, ya. Karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silahkan prayer. Ya, Encik. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk bimbingan penyertaan-Mu sehingga ujian proposal di saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk 5 mahasiswa yang boleh memaparkan proposal penelitian di saat ini Tuhan, dan kami berdoa agar supaya Tuhan pun yang terus menyertai 5 mahasiswa agar boleh terus semangat dalam menyiapkan tugas akhir. Dan kami pun berdoa Tuhan untuk dosen-dosen yang
boleh hadir saat ini, boleh membimbing juga dalam ujian proposal saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa agar supaya kiranya pun Tuhan yang tetap menyertai setiap dosen, setiap Ner dan C yang sudah boleh hadir, berdoa untuk keluarga dan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap sertai. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas-aktivitas kami, kiranya pun Engkau yang menyertai kami Tuhan, agar boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa yang sering bahkan selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Amin. Ya, amin. Terima kasih prayer. Terima kasih greetings. Terima kasih Virani. Terima kasih Deisen dan terima kasih Christina sudah memaparkan presentasi dari proposal masing-masing. Segera bikin, waktunya 1 minggu. Susah hari Natal itu Kang. Berarti ngoni kasih PR juga Pak Enci di antara Natal dan Tahun Baru Enci harus bikin ngoni kasih PR per orang berlima ya, bukan hanya Enci. Ngoni kasih PR per orang mesti periksa ngoni pe seminar hasil apa ngoni pe proposal. Oke, jadi ini seminar terakhir kita di tahun ini, bukan hanya seminar ya, dan semua ujian, seminar hasil, ujian sidang tuh berarti terakhir. Minggu ini terakhir juga untuk KDK kita, nanti kita ketemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada lagi yang mau seminar proposal, seminar hasil, dan mau ujian sarjana. Kalian juga ya, seperti tadi Enci baca Deisen tuh 5 bulan ya Deisen? Jangan 5 bulan ya. Secepatnya kan makin cepat makin baik ya. Jangan patokannya 5 bulan. Ya, greetings juga. Enci lihat tadi segitu-gitu ya, jangan sampai segitu ya. Oke, terima kasih semua adik-adik mahasiswa. Silahkan leave untuk selanjutnya silahkan berkonsultasi dengan dosen masing-masing yang ada di KDK Perkerasan. Terima kasih. Terima kasih Enci. Terima kasih Terima kasih Ner. Memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semua. See you. Para penonton juga dipersilahkan untuk meninggalkan ini. Nah, ini ada satu ya, Heskiel Widodo. Berarti dia kasih tinggal DP ini sendiri di situ. Dia pasang pun dia kasih tinggal. Oke, kita remove saja ya. Ini banyak loh terjadi nih seperti ini. Dorang ikut kuliah, Ner Steve, habis itu dong lagi tinggal begini. Makanya ya. mesti tanya, kita nanti jawab tanya. Oh ya. Cari dah. Oh, kita kalau ada yang kasih mati kamera kung sudah pelian nak bagra-bagra, kita tanya. Kita bikin apa, kita tanya akang dah. Cuma pernah juga 10 menit sebelum selesai kuliah baru share itu kode absen. Kamu bilang siapa yang so absen silahkan leave, silahkan keluar. Dan ada yang nggak leave sampai bilang 10 menit, 15 menit, 20 menit nggak leave. Berarti kan dia kasih tinggal di PHP. Nanti dapat tidur dorang. Iya, kelihatannya begitu. Sama dengan ini. Yang penting hadir. Iya. Apa si apa Joyce Solip? Belum. Si Joyce Solip ini? Belum. Baru ada ketuker. Oh, Menerteo Kang. Menerteo yang live. Nyak live sebenarnya, cuma ada kasih mati. Teman-teman kita nyak live, kita cuma ada mati ini karena lagi kerja. Sudah soklar, semua tutup. Kasih hidup belum? Ada mau rapat? Cuma mau tanya Ci. Orang ini kan kita mau buat tanya. Ini kan ada 5 orang. Mau membimbing 2. Enci Jo pilih. Yang satu kita coba bilang apa yang kan kita ada 2. Yang satu dengan Cik Joyce Jo, yang satu siapa mau desain kemana? Itu kita maksudkan ini ada satu kita, 2 Mener Meki, 2 Mener Theo. Jadi kita bermaksud Encik Joyce dengan Mener Steve 2-2, kita 1. Begitu. Kita dengan Steve maksudnya apa? Boleh, pembimbing 2. Iya, pembimbing 2 mahasiswa.
Kan Oh, ini dua, jadi dua mahasiswa. satu Satu Nerteo siapa? dan kita. Satu Nerteo dan kita. Jadi Joy. kita deng Meki, Kong, ada cuma satu dang Meki. Iya. kita deng Dua-dua Meki, Joyce. deng kita deng Lucy Iya. gitu. Oh, Ada Iya. kita tuh itu yang judul apa KTN greetings. itu yang judul Studi like. like sudah juga kita. Oke. Jadi studi Jadi Ci like. Joyce dan kita Iya. satu. Satu Yang mana? Yang mana? yang satu overlay, yang satu perencanaan jalan baru. Iya. Terserah mau Satu greeting, overlay. mau Virani atau Disen sama aja. Lucy P anak bimbing apa itu? Greetings. Uji Itu like, yang uji studi like. like dia. Enci. Uji like. Oh, berarti Iya. kita den Teo jodang. Deng satu deng Meki. Jadi Cik Joyce satu overlay, Iya, satu Jalan baru. jalan baru. Itu Oke. salah satu Meki punya, salah satu Teo punya toh? Iya. Ya, nah Iya. kita dua-dua itu. Oh ya. Ya, ada Kalau- maksudnya Mau kasih satu Pak Meki, satu Pak Nerteo supaya Yo. Meki kan apa? Overlay dua-dua atau perkerasan Nah, baru? kita jalan baru. Kita jalan baru dua-dua. Nah, jadi kita salah Jadi satu deng- jalan baru, iya, satu salah dengan Ci satu Joyce, overlay, satu Pak Pateo. Teo itu ya. satu Pak Teo. Kalau itu uji like, lu si Jo deng siapa gitu? Iya, Deng Steve banyak ya? sih. So banyak kok itu Ci, cuma kan kalau sekarang kan ya begitu juga. Nerstip, toh. Nerstip. Iya. Nah, ada Nerstip. Mana-mana Jo. Kita mana-mana Steve, saja. Steve ke itu Jo, ke Lucy. Iya. Mana? Iya, FVD satu, Ke Nerstip, Ci Lucy. FVD, no? tambah satu FWD. Iya, Oh, siapa kok boleh. itu? Mana-mana. Kalau kita mana-mana saja. Oke, Dang. Iya, Oke, maksudnya thank begitu. you. Nah, baca dulu bagaimana maksudnya. Baca dulu. Jadi Oh, kita cari dulu kita satu. lesunya hafal. Kita deng Ci Lucy, Satu, deng tambah satu kalau deng Nerteo Nerteo. atau deng Nermeki? Nerteo. Deng Nerteo. Nermeki Nerteo. atau Nerteo? Terserah. Nerteo. Mana-mana. Disen, kita Disen dengan Christine, toh. Christine, Ci Joyce dengan siapa? Christine atau Disen? Tahu ada yang menghubungi Lupa kita kok lah, minta itu FWD, dua. satu FWD, satu Oh, BD. So enggak, lupa ya kalau yang jalan baru. Jalan baru siapa Meki? so lupa lah kita. Iya, sama Mana-mana Jo. pokoknya. Meki Disen Jo, apa ya? Disen atau Christina Cik Joyce? Oh, Christine Jo. Christine Jo Disen. Ya, Christine Jo. Ci Joyce, Christine atau Disen? Ci Joyce. Itu Christine cewek Jo. tadi Enci dah bilang. Christina. Hah? Oke, Iya. Christina. Oh, Christina. Oke, Kalau yang Christina. Nerteo siapa? Cewek lagi Cik. Siapa kok tadi nama? Iya Cewek mana-mana lagi, Jo. Virani, Oh, boleh Virani. cewek, boleh cowok no. Virani, oke, cewek juga kata. Oh, keren. Karukan. Berarti Steve dengan kita dengan Ya, Meki. deng Nerteo. Nerteo. Deng Nerteo. kata. Nerteo. Condition Meki dengan Teo. Iya, iya. Oke. Oke. Nermeki selalu dengan Teo, Kong. Jadi Boleh, kita Jo. tidak ada pembimbing dua, Dang, Kang. Kita nak ke bagian pembimbing duanya, ada no. You know, Pak, panggil Jo Pak Teo deng itu. Teo Jo, no? Ada satu dong. Nerteo Satu. siapa pembimbing dua? Meki dan Teo bagaimana? Bukan. Oh, Teo iya. dua. Nerteo pembimbingan tuh. Iya, jadi mestinya ada Teo atau Meki Lima. pergi Palusi pembimbing dua. Pembimbing satu, Atau prayer. Steve no tiga. Steve deng Kita Lucy ya? Nah, kita kan cuma dua. dua. Oh, Kita kan cuma dua. Iyo. Masih ada Ini satu Jo. lowong, Ci. Iya, Mm-mm. berarti Teo Steve Jo. kalau itu prayer, Nyanda Enci Tunggu. Lucy. nama Joy dari kita lihat mau indom PH judul prayer Ah. itu Theo dengan Steve, greetings itu kita dengan Steve, Dyson itu Meki dengan kita, Virani itu Theo dengan Cik Joyce, Christina itu Meki dengan Cik Joyce. Betul? Dua-dua? Oke. Iya. Jadi kita Betul. Virani dan Christina, Kang. Ya, Masih ada satu Leto. Baru ampa Ya, itu sudah, Cik dia bilang. sudah. Virani dengan Christina itu Cik Joyce, prayer dan greetings itu Ner Steve, Dyson itu kita. Oh, ya. Dyson Jadi itu dua-dua semua toh? sudah, 2-2-1. Oh, dua-dua-satu. Pembimbing 2 ini kan ceritanya. Oh, Kalau pembimbing 1, 2-2-1 juga kan? iya. Oh. Iya, enggak apa-apa. Oke deh.
Ulang, kita mau catat, ulang. Catat. Nanti lu sisi berbagi, Jo. Ya enggak, jadi desain itu siapa? Desain itu Meki dengan kita. Meki dengan kita. Kalau Christina, Meki dengan Ci Joyce. Oke, sudah. Nah, Baru prayer dong. prayer Nerteo dengan Ner Steve. Oke, Theo. Baru siapa Greeting. satu? Greeting. Lucy dan Steve. Dan Steve. Ada satu lagi. Desain, Firani. 1, 2, 3. Firani. Firani. Firani Nerteo dengan Ci Joyce. Oke. Udah. Supaya Nggak ada yang perlu itu toh? Ya enggak Bicarakan. perlu. Orang pelep sekarang tutup, mahasiswa kita suruh. Jadi Enci Joyce. Enci Joyce. Ya. Enci Joyce. Jadi tadi itu perbandingan ganti karena orang kepemimpinan sama ini. Jadi ganti itu jadi tinjauan tebal perkerasan lentur jalan baru dengan menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 93 baru dalam kurung studi kasus ... jalan sekian. Oke. Ya, sebegitu. Jadi sudah. Sekarang kita cuma kasih tahu orang pelep sekarang tutup mulai minggu ini. Nanti ketemu lagi tahun depan karena masih ada Cindy, masih ada Theo, masih ada Stacy di dalam lab sekarang, toh. Jadi kita suruh istirahat dulu sampai Jadi orang yang di lab berhenti dong. Iya, berhenti dulu karena juga ada pemberitahuan dari dekanat itu kan kemarin kan bilang ada suspek di orang PE Fakultas Teknik, jadi semua ada banyak. Ya, ada disemprot-semprot dan lain-lain. Jadi kita pas bilang itu juga kan hari Kamis atau Jumat, jadi kita langsung bilang mulai minggu depan orang ketemu lagi tahun depan karena juga kan sisa 1 minggu, Ci. Orang kan tetap mesti bayar SPP juga kan kalau seandainya tak lama 1-2 minggu di lab kan enggak apa-apa karena tetap kan orang lewat semester. Jadi kita minta pada orang kasih berhenti dulu dari kita nih mau lekong kayak bilang klaster baru lab orang pelab karena dorang di situ juga Ci terus terang ada yang jaga datang kuliah kasih yang di situ. Jadi kita enggak bisa larang. Karena di fakultas kan ada wifi gratis tuh untuk mahasiswa dan dosen. Ternyata ada. Orang dapat 500 mega ke berapa. Tapi orang enggak manfaatkan kan itu. Karena orang enggak pernah. Iya. Berapa meja? 500 giga. 500 banyak. Kita ada apa gigabyte, itu? Bukan megabyte. Iya, ya pokoknya gigabyte. 500 giga maksudnya gigabyte. Lab punya. Bukan tiap-tiap dosen. Kasih masuk NIP, kasih masuk. Iya. 500 bukan 500 giga. Mas berapa? 500. Berapa? Kita ada per semester, 500 giga per semester. Iya, per semester. Per semester. Iya, per semester. Betul. Jadi dosen dan mahasiswa ada dapat itu. Jadi ada rupanya yang rumahnya di Manado suka memanfaatkan itu. Kebetulan juga dorang teman ada di lab. Jadi dorang masuk juga di situ untuk kuliah. Nggak mungkin kan kita bilang nggak boleh. Kasihan kan karena kuota itu kan mahal. Jadi bukan cuma 4 orang pelab. Iya, bukan cuma 4 orang pelab. Lab-lab lain juga ada yang begitu. Kalau ada dompet teman, ada penelitian, dorang juga ada di dalam. Selain dorang membantu dorang teman, dorang itu di jam kuliah kasih yang kuliah. Jadi kita nggak boleh bilang. Jadi kita kasih tahu itu supaya kan encik-encik dan ner-ner yang ada anak bimbing di lab bisa mengerti. Jadi kita ini tahu bukan TP anak bimbing siapa orang kayaknya enggak ada yang pernah melapor. Theo, Stacy sama Cindy. Tahu kalau ada salah satu. Mari kita semua live dulu nih. Oke. Soalnya memang sudah orang. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi. Tunggu apa? Akhiri di sini. Oke, Persib. Ya, sudah kita sampai ketemu ya. Pakai apa ini? Kamera apa ini dia? Tajam sekali maksudnya, Dang. Oh, nyanda ini biasa ini dari komputer. Oh, kita kira ada pakai webcamnya. Mungkin pencahayaan bagus. Kalau tuh hari kan kita kita kok ada di Jakarta ini. Steve udah pindah lokasi.
Pindah soalnya lokasi. DP gambar bagus dong. Ya itu macam orang kan ini DP gelap padahal Oh pakai enggak, lampu. karena mungkin tuh Oh, pakai itu Ner, background, karena Ner. background. Pakai background biasa begitu. Sama, bagus Ner, kita udah lihat Ner bagus. Oh iya. Jelas, Nah, yo. maksudnya Sama. kalau ini kan bagus tuh muka dapat lente, kalau orang dapat lihat gelap-gelap. Dapat lihat setengah. Enggak, karena itu tuh pencahayaan mungkin Ner. Tapi bagus, Oh. kita lihat jelas Ner itu jelas. Kira ada pakai webcam. Dan kalau di Manado kan pakai apa? Jadi tuh internet pelan, jadi DP kualitas Oh. gambar dia sesuaikan. Jaga Kalau di sini internet kencang, jadi dia tuh gambar kualitas gambar dia pakai yang maksimal. Biasa begitu. Iya. Dia otomat. Ya, betul, betul. Oke. Tinggal Ya. orang Oke. 3. Nerteoso di Glen Eagles. Apa masih aktif terus ini? Iya, dia bilang dia cuma kasih dia tetap on. Oh, Kan terus. wifi gratis tuh dari Iya. hotel mungkin jadi dia tetap on. Mar DP orang sudah ada. So di Glen Eagles kata. Oke. Tuh itu Ci, tuh Ya. daftar hadir di itu Jo di WA. Di WA. Oh. Iya, kita kok bilang pada orang Udah suruh kirim pak kita mau. kirim pak kita baru kita kirim ke masing-masing dosen supaya nanti ada yang satu-satu. ulang-ulang. Ya, nah, satu kali berjalan Jo begini. Jadi jangan nanti kita tak pisah yang lain. Jadi dari ketua judul tanda tangan baru taruh di WA. Iya, Nah baru taruh di WA, kong atur Jo dari ketua ini maksudnya ketua ke sapa duluan. dulu. Iya. Sapa duluan. Iya supaya nyada terakhir Meki betul no. Ner. Betul Terakhir Ner, mau kacau. Mar terakhir Meki dan Meki kan tanda tangan 2 tuh. Satu Iya, Ci Joyce tuh. Iya, terakhir ya kita. Iya. Oke. Ya. Kedua Nerteo Jo dulu, baru habis itu kita. Oke. Nanti kasih tahu di grup. Oke. Oke. Sudah. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke, sampai jumpa lagi. Iya, See you. sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semua. Amin. Selamat siang. Yuk, selamat siang. Ya.